Hai guys, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, ketemu lagi nih bersama saya Gerald Giovan, tentunya selalu di HR Vlogger ya. Channel yang selalu membahas seputar dunia HR dan juga personal development buat kalian semua yang sedang mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja maupun yang sudah berada di dunia kerja saat ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan pembahasan saya tentang exit interview yang sebelumnya. Nah, kali ini saya membahas tentang exit clearance. Sama-sama proses ini dilakukan di saat ada karyawan yang sedang mengajukan resign dan mau menjelang masa akhir kerjanya, kita lakukan deh exit clearance ini sekaligus saat kita melakukan exit interview. Nah, kalau kalian mau tahu apa sih maksudnya exit clearance dan kenapa ini penting dilakukan, simak terus video ini. Oke, jadi kalau kita bicara tentang exit clearance, sebelum saya jelaskan kenapa exit clearance ini penting dilakukan, kita cari tahu dulu ya. Saya mau share dulu pengertiannya nih, biar kalian semua paham apa sih maksudnya exit clearance. Exit clearance itu adalah suatu proses yang wajib dilakukan oleh seorang HR kepada setiap karyawan yang sudah mengajukan resign di perusahaannya dan menunggu masa akhir kerjanya nih, hingga last day-nya dia. Nah, tujuannya adalah untuk kita bisa memastikan bahwa saat menjelang masa akhir kerja si karyawan ini sudah tidak ada lagi tanggung jawab yang menggantung dan belum diselesaikan oleh si karyawan tersebut. Memastikan bahwa handover-nya itu sudah selesai kepada atasannya dan tidak ada lagi tanggung jawab yang menggantung. Dan juga kita memastikan bahwa jika ada inventaris kantor atau office equipment ya yang memang pernah dipinjamkan perusahaan kepada si karyawan ini, itu sudah benar-benar dikembalikan dalam kondisi yang layak dan masih berfungsi. Ya, jadi kita benar-benar harus memastikan sebelum hubungan kerjanya selesai nih, sebelum si karyawan sudah nggak lagi masuk kantor ya. Nah, kita pastiin benar-benar semua tanggung jawabnya itu sudah selesai. Hak dan kewajiban kita berikan, hak dan kewajiban mereka juga sudah benar-benar diberikan. Gitu. Jadi sudah clear sampai dengan last day-nya, masing-masing pihak sudah dalam kondisi yang happy, tidak ada lagi ikatan tanggung jawab yang belum terselesaikan ke depannya. Oke, jadi kalau tadi sudah tahu pengertiannya, sekarang saya sebutkan kenapa sih exit clearance itu penting. Saya punya 3 alasannya kenapa exit clearance itu penting. Yang pertama, itu adalah untuk memastikan handover sudah selesai, serah terima sudah selesai antara si karyawan tersebut dengan atasannya. Nah, ini seringkali jadi isu ya, ketika handover ini belum selesai tapi kita sudah mengizinkan karyawan itu untuk last day ya, sudah selesai gitu ya, apalagi sudah pamitan semua, ternyata dari departemen headnya datang ke kita, ke HR, Pak, kemarin tuh saat si A ini resign, dia ada ngasih data ini nggak ya? Pak, kemarin saat si A ini resign, dia ada flash disk yang ditinggalin nggak ya? Ada yang dititipin nggak ya? Pak, kok data ini nggak ada ya? Pak, kok ini, kok gini, kok gitu? Nah, ini menandakan bahwa bisa aja saat si karyawan tersebut resign dan menjalani masa akhir kerjanya, dia belum ada komunikasi yang jelas dan clear kepada atasannya. Apalagi kalau misalnya posisi dari karyawan tersebut adalah posisi admin ya, yang punya banyak data, yang mana penting banget data-data itu untuk di handoverkan, diserah terima kepada si atasannya. Jadi kalau ke depannya ada data yang dibutuhkan dari data yang pernah dipegang sama si karyawan tersebut, ya atasannya sudah tahu dan bisa membackup gitu loh, mengetahui oh datanya ada di sini, oh datanya ada di sini. Jadi data-data perusahaan tuh nggak akan hilang terbawa oleh si karyawan yang resign tersebut gitu ya. Jadi penting banget handover ini harus benar-benar diselesaikan dan si atasannya atau departemen headnya ini nggak bingung lagi nanti ke depan kalau mau meng-handoverkan lagi data-data tugas-tugas itu ke orang yang baru. Semua itu sudah bisa terkumpul dengan rapi dan si atasan ini tinggal memberikan brief aja kepada karyawan yang baru tersebut. Alasan yang kedua itu adalah untuk memastikan bahwa setiap inventaris atau equipment yang pernah dipinjamkan kepada si karyawan dari perusahaan itu sudah dikembalikan dengan lengkap dan dalam kondisi yang layak. Nah, ini juga sering banyak isu nih terkait dengan hal ini. Apalagi kalau yang resign ini adalah karyawan yang posisinya itu memegang banyak peralatan yang dipinjamkan oleh perusahaan. Contohnya mungkin engineering lah gitu ya, engineering staff atau engineering supervisor. Kan nggak mungkin ya pada saat kita hire engineering ini kita minta mereka yang bawa semua, yang nyiapin semua peralatannya gitu kan, nggak mungkin. Pasti perusahaan yang udah belikan, yang udah nyediain semua peralatannya, mereka tinggal pakai. Nah, pada saat menjelang masa akhir kerja,
kalau kita nggak lakukan exit clearance ini, ya kadang ada aja barang-barang yang mungkin hilang, yang mungkin tidak dikembalikan dalam kondisi yang layak ya, atau rusak kayak gitu. Masa setiap ada karyawan yang baru terus resign itu kita beli peralatan baru lagi, beli perlengkapan baru lagi, kan nggak mungkin ya, pemborosan gitu loh. Nah, jadi yang benar itu adalah pada saat kita menerima dia masuk, ya pada saat kita hire dia, itu peralatan yang kita pinjamkan apa, mesti benar-benar kita cek, make sure saat dia resign, ya peralatan itu harus dikembalikan semua. Nah, pada saat menjelang masa akhir kerjanya, kita list deh barang-barang di store atau di gudangnya kayak gitu. Jika sudah lengkap semua, dalam kondisi yang layak juga, ya udah berarti aman. Kita bisa mengizinkan si karyawan tersebut untuk resign dan selesai bekerja di perusahaan kita. Nah, kalau masih ada yang belum lengkap nih, atau mungkin tidak ada, kalau misalnya rusak kan pasti ada bentuknya ya, mana buktinya rusak. Kalau dibilang rusak tapi nggak ada buktinya, itu kan akan menjadi pertanyaan, dan kita bisa minta pertanggungjawaban dari si karyawan tersebut agar lebih aman ya. Apalagi kita di HR kan perlu mengamankan setiap barang-barang yang pernah dipinjamkan perusahaan kepada si karyawan tersebut gitu. Jadi ya memastikan aja sih, kalau exit clearance ini memastikan bahwa setiap barang-barang yang telah pernah dipinjamkan itu harus kembali dalam kondisi yang lengkap dan layak pakai. Alasan yang ketiga adalah untuk mengeluarkan surat keterangan bekerja. Jadi kalau di tempat saya nih, di perusahaan saya bekerja, biasanya saya menerapkan surat keterangan kerja itu baru bisa dikeluarkan atau baru bisa diberikan ketika exit clearance itu sudah ditandatangani bersama. Jadi kalau tidak ada exit clearance yang ditandatangani bersama, saya tidak akan mengeluarkan surat keterangan bekerja. Karena tandanya karyawan itu masih ada catatan. Nah, ketika saya sudah bisa melakukan ini secara rutin, maka akan terbentuk pola nih yang saya bisa ingat. Jadi kalau misalnya karyawan ini dia tidak menyelesaikan secara baik-baik ya, tidak ada exit clearance yang ditandatangan, lalu dia tiba-tiba 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun lagi datang untuk minta surat keterangan bekerja, saya jadinya bisa aware dan menandai, ini ada apa nih, kok dia bisa nggak dapat surat keterangan bekerja dulu. Bisa aja mungkin ada catatan, ada hal-hal yang mungkin tidak baik diselesaikannya, atau mungkin karyawan tersebut kabur gitu ya, tidak baik-baiklah menyelesaikan hubungan kerjanya gitu loh. Nah, jadi saya bisa tahu dan saya tidak akan terkecoh dan memberikan surat keterangan bekerja setelah beberapa lama kemudian gitu loh ya. Nah, jadi benar-benar saya harus bisa menjaga profesionalitas dan kredibilitas kita juga sebagai HR kayak gitu. Tapi jika dia sudah menyelesaikan semua dengan benar, clear gitu ya, exit clearance sudah tanda tangan bersama, nah surat keterangan kerja ini wajib kita berikan, jangan tunggu diminta, kita langsung aja kasih gitu loh. Karena kadang si karyawan tersebut juga nggak tahu gitu ya, apalagi mungkin tempat kita ini adalah tempat pertama dia bekerja, dia nggak ngeh gitu bahwa surat keterangan kerja itu penting, dan ujung-ujungnya kita yang nanti ya repot gitu loh, dia datang lagi untuk minta, kita mesti bikinin lagi. Nah, dan pola yang tadi saya ceritakan jadinya nggak terbentuk, karena bisa aja ke depan kita lupa gitu ya, wah kemarin ini udah dikasih atau belum ya, dan kita yang lupa untuk ngasih kayak gitu ya. Jadi surat keterangan kerja ini juga penting bagi dia, dan kita juga penting nih agar kita tidak repot lagi, dan kita bisa membentuk pola yang tadi saya cerita. Jadi kita juga bisa menjaga agar tidak ada celah-celah yang bocor gitu loh ya. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan. Saya harap bisa dapat maknanya bahwa exit clearance itu penting ya untuk dilakukan kepada setiap karyawan yang resign di perusahaan kita bekerja gitu. Dan ketika exit clearance ini sudah dilakukan, harapannya tidak ada lagi isu-isu berkaitan dengan handover yang belum kelar, inventaris yang masih belum dikembalikan, terus juga ada seragam gitu ya, laptop apa semua yang belum dikembalikan, email yang belum diberikan passwordnya gitu. Jadi nggak ada lagi hal-hal seperti itu, yang ujung-ujungnya yang repot siapa? Ya kita sebagai HR. Jadi kalau nggak mau repot, lebih baik coba kalian terapin exit clearance ini di tempat kalian bekerja sekarang. Oke? Thank you.